Bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang yang akan berkorban di hari raya Idul Adha, ada pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilal dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi hatta yudhhiya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian sudah melihat hilal Dzulhijjah, sudah masuk bulan Dzulhijjah, dan salah satu di antara kalian ingin menyembelih korban, jadi ini ditujukan kepada orang yang sudah berniat menyembelih korban ketika sudah memasuki awal bulan Dzulhijjah, maka hendaklah dia menahan dari rambutnya, maksudnya tidak mengambil dari rambutnya dan kukunya hingga dia melakukan penyembelihan. Dalam riwayat yang lain, hendaklah dia tidak menyentuh dari rambutnya, kulitnya sedikit pun. Maksudnya tidak sengaja memotong rambutnya bagi seseorang yang sudah berniat berkorban ketika sudah memasuki awal bulan Dzulhijjah. Ini syariat terkhusus yang Allah tujukan ya melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk kita semuanya. Bagi yang ingin berkorban, mulai dari niatnya sudah terpanjang dari awal bulan Dzulhijjah, maka anjurannya tidak mengambil rambutnya, tidak mengambil kukunya, tidak mengambil kulitnya dengan sengaja, kecuali ada udzur, ketika ada kutu yang harus dipotong rambutnya, hal itu tidak mengapa. Sebagian ulama menyebutkan bahwa asal mengambil kuku rambut ya dari bagian tubuhnya bagi orang yang sudah berniat berkorban dari awal bulan Dzulhijjah ini dilarang, dan pada asal larangan adalah menunjukkan suatu hal yang haram. Bagaimana orang yang sudah terlanjur melakukan itu, maksudnya potong rambut padahal dia sudah berniat berkorban, maka kewajibannya adalah bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala fidyata alaihi ijma'an, dan tidak ada fidyah, tidak ada denda baginya ya, tidak seperti orang yang sedang ihram kemudian dia melanggar dari peraturan ihram maka ada dendanya. Tapi bagi orang yang sudah berniat korban tapi dia mengambil rambutnya dan tidak ada uzur, maka ya disyariatkan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah tidak ada dampak terhadap hewan sesembelihan yang akan dia korbankan. Jadi bukan tidak menjadi tidak afdal ya, tidak, tetapi ketika dia melakukan sebuah kesalahan yaitu mengambil dari kukunya ya, ketika dia sudah berniat berkorban maka cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian larangan ini khusus bagi orang yang akan berkorban. Jadi ketika seorang lelaki akan berkorban, maka ini tidak masuk di dalamnya ya keluarganya, sekalipun nanti ketika dia niatkan untuk berkorban untuk istri, orang tuanya, untuk anak-anaknya, tapi yang tertuju dari larangan ini adalah bagi sahibul korban. Kalau ibu-ibu berniat berkorban, berarti ibu-ibu tersebut ya kena khitab ini, pembicaraan ini, jadi harus menjaga rambutnya, menjaga kukunya, tidak diambil kecuali ada uzur. Adapun orang yang diberikan amanah untuk menjadi wakil ya,
dititipin untuk mengorbankan hewan untuk orang lain, maka dia tidak kena larangan ini. Jadi yang terkena adalah sahibul korban. Jadi tidak ada alasan agar tidak terkena pembicaraan ini, biar nanti bisa bebas potong kuku, potong rambut, dan seterusnya. Ya, tidak bisa berkhilah, tidak bisa mengatur tipu daya biar dia tidak repot kemudian dia wakilkan. Jadi wakil ini tidak kena hukum yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang terkena adalah sahibul korban. Ya, itu yang diharapkan menjaga rambutnya, kukunya, dan kulitnya agar tidak diambil kecuali ada ulur. Itu suatu hal yang perlu diperhatikan. Ya, jadi adapun membasuhnya, keramas dan seterusnya itu tidak mengapa, karena yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagi orang yang di tanggal 1 dia sudah 1 Dzulhijjah dia sudah berniat. Adapun ketika orang itu belum berniat, ya di awal mungkin belum ada rezeki, kemudian tiba-tiba tanggal 5 Dzulhijjah dia ada rezeki sehingga dia baru berniat. Ya, sejak awal berniat itu dia segera menahan seperti orang yang sudah berniat dari awal bulan Dzulhijjah. Ini ya sebuah syariat yang perlu kita agungkan, ya, bukan berarti kita mencela syariat kita, tapi ini sebuah keagungan syariat yang perlu kita jaga untuk menjaga keagungan ya bulan-bulan haram dan syariat yang ada di dalamnya. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab.